Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Noncem Masinamu Rondonu STH dari Jemaat Salvator. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari PKJ 13 ayat 1, kita masuk rumahnya. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Dan menyertaimu juga. Amin. Kembali kita menyanyi dari klik 332, Aku Hendak Bersyukur. Dalam ibadah saat ini kita membaca dari Injil Matius pasal 7 ayatnya yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1, Yesus menginginkan damai.
Yesus mengirimkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenakannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu Bapa di sorga. Kami membawa seluruh kehidupan kami. Karena Engkaulah Allah kami, Allah pencipta langit dan bumi dan segala yang Kau ciptakan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur hanya kepada Tuhan, tapi kami menyadari siapakah kami ini di hadapan Tuhan. Karena kami merasa bahwa sebenarnya kami tidak layak datang kepada Tuhan, karena kami hidup di dalam dosa, melakukan apa yang kami ingini, melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, bahkan menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Oleh karena itu Bapa di sorga, saat ini dengan penuh kerendahan hati kami sujud menyembah kepadamu, memohon ampunilah segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat yang tidak berkenan kepadamu. Baharuilah seluruh kehidupan kami ya Tuhan, hari demi hari, agar supaya kehidupan kami ini menjadi berarti dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Kristus kami beroleh pengampunan dan anugerah daripada-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kembali kita menyanyi dari NKB 167, bait yang pertama, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni, menyucikan diriku, penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya serahkan hatiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Para jemaat disilakan berdiri untuk menerima amanat hidup baru. Dari kitab Amsal pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu.
maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat 395 bait yang kedua, Betapa Indah Hari Ini. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudara jemaat, sebelum kita menerima firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa yang di sorga, ketika kami ada dalam persekutuan ibadah ini, kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus menerangi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami pun menyediakan hati kami seperti tanah yang baik, di mana benih firman Tuhan siap ditaburkan di atasnya. Biarlah oleh terang kuasa Roh Kudus menguasai seluruh kehidupan kami, dan juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu yang adalah kebenaran. Biarlah Tuhan urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami siap menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius 13 ayat 1 sampai 9, dilanjutkan ayat 18 sampai 23. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia, sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga,
tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di bawah tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jika hari ini kita masih sehat, bernafas, dan dapat bersyukur, itu karena anugerah Tuhan yang hadir secara totalitas dalam kehidupan kita. Karena Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita dengan tidak pernah berhenti. Saudara-saudara, firman Tuhan pada saat ini, di mana Tuhan Yesus sering menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya, karena mudah untuk dimengerti. Perumpamaan ini adalah salah satu perumpamaan yang paling dikenal dan tidak membutuhkan terlalu banyak penafsiran, karena Yesus sendiri sudah menjelaskan artinya kepada para murid dan orang-orang yang mengikutinya. Tapi walaupun perumpamaan ini mudah untuk dipahami, tapi harus menjadi perhatian kita. Pada ayatnya yang ke-9 dikatakan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sebab iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita semua saudara-saudara yang ikut dalam ibadah saat ini, walaupun di rumah, kita semua mempunyai telinga yang sempurna. Semua punya telinga 2. Karena itu kita semua bersyukur. Telinga itu berfungsi untuk mendengar hal-hal yang baik dan benar, supaya kita menjadi orang yang baik dan benar. Cuma sayangnya banyak orang yang percaya mendengar firman Tuhan dengan cara masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Cuma sayangnya saudara-saudara, banyak orang percaya mendengar firman Tuhan ada dengan cara masuk telinga kiri dan keluar telinga kanan, sehingga firman Tuhan itu tidak tinggal di dalam hati. Bahkan ada yang mengeraskan hatinya sehingga tidak mengerti akan firman itu sendiri. Orang seperti itu saudara-saudara, sekalipun dia bertelinga, ia tidak melakukan apa yang ia dengar, yaitu firman Tuhan.
Itu sebabnya Tuhan Yesus menasihati murid-muridnya supaya mereka memiliki sikap yang benar dalam mendengarkan, terutama sewaktu mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam perumpamaan ini menceritakan tentang seorang penabur yang menaburkan benih, dan benih itu jatuh di 4 jenis tanah. Yang benih yang pertama itu jatuh di pinggir jalan. Benih jatuh di tanah yang keras tidak akan pernah bertahan lama, karena segera datang burung-burung dan memakannya sampai habis. Benih yang kedua jatuh di tanah yang berbatu-batu, tidak banyak tanahnya. Benih itu memang tumbuh, saudara, namun akan cepat layu dan menjadi kering karena kena terik matahari. Juga karena lapisan tanahnya tipis sehingga benih itu tidak mampu untuk berakar dengan kuat. Benih ketiga jatuh di tengah semak duri. Semak yang tumbuh semakin besar dan menghimpit pertumbuhan benih itu, sehingga ia pun mati. Dan benih yang keempat jatuh di tanah yang baik, dan benih itu pun bertumbuh dan berbuah lebat. Ada yang 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, perumpamaan ini memiliki arti bahwa benih itu adalah firman Tuhan yang ditaburkan, dan tanah tempat benih itu jatuh adalah ibarat hati kita ketika menerima firman Tuhan. Firman dan penabur yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Ternyata saudara-saudara, permasalahannya ada pada tanahnya. Benih yang jatuh di tanah yang keras, tanah yang berbatu, dan tanah yang penuh dengan semak duri atau semak belukar. Inilah yang menyebabkan firman Tuhan tidak mengubah akan kehidupan kita, atau tidak mengubah akan kehidupan kita, saudara-saudara. Sebab pertama, hati yang keras sehingga menolak firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, firman Tuhan yang kita dengar dalam ibadah itu tidak masuk. Kita berpikir bahwa firman itu tidak cocok buat kita, tetapi cocok buat orang lain. Nah, dalam ibadah, saudara-saudara, yang terjadi adalah bagaimana sikap kita menerima firman. Ada orang yang asik ngobrol, ataupun juga yang asik main HP, sehingga hanya menjadi pendengar firman, tetapi tidak melakukan firman itu, karena mereka tidak mengerti apa-apa, merasa bahwa tidak butuh firman, dan membiarkan firman Tuhan itu begitu saja lewat. Padahal Tuhan berbicara kepada kita. Nah, tipe orang seperti ini, saudara-saudara, dia rajin beribadah. Dia mendengarkan firman Tuhan setiap saat, tetapi menolak firman yang disampaikan sebab hatinya keras. Inilah yang diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-7b. Pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Yang kedua adalah hati yang dangkal, yaitu yang menerima firman Tuhan tetapi tidak berani bayar harga. Benih yang jatuh di tanah berbatu adalah orang yang ketika mendengar firman Tuhan segera menerimanya dengan
dengan sukacita, tetapi ia tidak berakal. Orang seperti itu sangat antusias, hatinya tergerak, tapi ketika ia menghadapi suatu tantangan, dia menghadapi masalah, ia tidak mau bayar harga untuk memperjuangkan firman itu. Orang seperti ini, saudara-saudara, dia perlu komunitas yang mendampinginya, supaya komunitas inilah yang membantu, mendukung, mensupport, supaya benih itu dapat berakar di dalam hidupnya. Lalu yang ketiga adalah benih yang penuh, tapi masih terpengaruh dengan hal-hal ataupun urusan-urusan duniawi. Orang yang mendengarkan firman, namun karena kekhawatiran dunia ini dan tipu daya serta kekayaan menghimpit akan firman itu, sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran dan perkara-perkara dunia, kesenangan, mengejar harta, membuat firman itu semakin terjepit dan mati. Orang yang sudah percaya, saudara-saudara, tapi masih mencintai dunia ini dengan segala kemegahannya, lebih daripada mengasihi Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan Yesus pada waktu di padang gurun ditawarkan oleh iblis tentang kerajaan dunia dan kemegahannya, tetapi Yesus menolak. Seharusnya orang yang sudah hidup di dalam firman-Nya juga harus berani menolak. Tapi pada kenyataannya bukan menolak, tapi mau meninggalkan Yesus oleh karena kemegahan itu. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, karena itu dengan firman Tuhan mengajak kita, marilah kita memiliki hati seperti tanah yang baik, sehingga benih firman Tuhan itu ditaburkan. Dia akan tumbuh dan berbuah banyak. Ada 100 kali lipat, ada 60 kali lipat, ada 30 kali lipat. Hidup yang berbuah identik dengan berubah atau perubahan di dalam hidup ini. Karena itu, saudara-saudara, kita harus selidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh memiliki hati yang lembut dalam menerima akan firman Tuhan? Dan biarlah benih itu semakin berakar di dalam hati saudara dan berbuah lebat, sebab pohon yang baik dapat dilihat dari buahnya. Amin. Dan respon Kidung Jemaat 427 bait yang ketiga, kusuka menuturkan. Bernama manis
akan lanjutkan dengan persiapan perjamuan kudus yang kedua. Pada hari Minggu tanggal 19 Juli yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus di tempat ini, di dalam rumah Tuhan yang kudus. Kita akan merayakan sambil memperingati keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan oleh kematian dan kebangkitannya dalam iman, sehingga kita yang merayakan dan memperingatinya beroleh persekutuan dengan Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita menyambut undangan Tuhan bagi anggota sidi jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Dia, Yesus Kristus, mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Sebelum kita merayakan perjamuan yang kudus itu, dengarlah firman Tuhan yang mengemukakan hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus yang dapat kita baca dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai ayatnya yang ke-32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal ini terjadi dalam merayakan perjamuan kudus. Kepada anggota sidi jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus, disilakan berdiri. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya. Pertama, apakah saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus yang kedua? Apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara-saudara? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan Allah mendengar jawaban dan pengakuan saudara dan mempersilakan saudara-saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya Allah mendengar jawaban dan pengakuan saudara dan mempersilakan saudara-saudara untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Amin. Saudara jemaat yang masih duduk, disilakan berdiri bersama dengan gereja di sepanjang abad, di segala tempat. Kita mengikrarkan bersama-sama pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Jemaat yang kasih Tuhan, tibalah saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Ajakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam jebakanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan pendengar Kidung Jemaat 216 ayat yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku. Berdoa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur melalui ibadah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, Engkau boleh perkenankan kami walaupun kami di rumah kami masing-masing, namun kami juga boleh mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing, sehingga saat ini kami boleh memberikan persembahan syukur. Besar kecil persembahan yang kami berikan ini, Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau kuduskan, Engkau melimpahkan berkat atas kami melalui usaha pekerjaan kami ya Tuhan, apapun yang kami kerjakan. Karena itu berkati tangan-tangan yang kami sudah memberikan persembahan ini, agar nama Tuhan yang dipermuliakan dari kekal hingga kekal. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa syafaat. Segala kemuliaan bagi-Mu, ya Allah Bapa kami, di dalam nama Yesus. Kami mempersembahkan pujian, hormat hanya kepada-Mu. Betapa agung dan mulia Engkau ya Tuhan kami, karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kami bersyukur atas anugerah dan kebaikan-Mu sampai hari ini. Kami dapat menikmatinya, dan kami percaya Allah ada dan hadir di setiap kehidupan kami hari lepas hari. Walaupun kami sedang dalam pergumulan, dalam tantangan, menghadapi suka duka, masa sulit, melawan pandemi COVID-19, tetapi kami tetap percaya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami, dan tidak pernah kami berjalan sendiri. Kami sehat, kami kuat, diberkati oleh Tuhan, dipelihara seperti biji mata-Mu. Karena Tuhan penuh kasih dan mengasihi kami, biarlah kami pun dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pikiran, dan jiwa kami, dan agar supaya kami juga mampu mengasihi akan sesama kami
seperti diri kami sendiri. Kami bersyukur dan merespon akan firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan saat ini. Biarlah kami ya Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Sehingga kami hidup melakukan firman Tuhan, kami dapat bertumbuh dalam iman, kami berakar dalam Kristus dan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu, serta tidak akan pernah goyah iman kami dalam keadaan sulit sekalipun dan masalah yang kami hadapi. Bapa yang di sorga, kami juga bersyukur kepada-Mu bersama dengan saudara-saudara kami yang diberkati dengan usia baru. Saudara Dinda Priska Yuliana Taek, Ibu Kobi Rosiana C, Saudara Yunita Winarni Sumaryani, Bapak Enrico Yunus Heno, Bapak Yusak Elias Tupitu, dan bersyukur kami dengan hari ulang tahun pernikahan Bapak Hendy Hermana dan Ibu Since Carolina Rumengan, dan keluarga Turangan Riwu yang berhari ulang tahun pernikahan mereka. Kiranya Bapa di sorga, Engkau memberkati akan saudara-saudara kami yang mengucap syukur karena umur panjang, keluarga yang bahagia, itu semua adalah anugerah dan pemberian Tuhan. Biarlah sepanjang kehidupan mereka terus dapat mempersembahkan apa yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kuduskanlah kesukacitaan mereka, supaya dalam segala hal mereka terus memuliakan nama Tuhan. Surga, kami berdoa juga kepada-Mu di masa memasuki era new normal saat ini. Kami hanya berlindung kepada-Mu ya Tuhan. Jaga kami selalu dimanapun kami berada, baik kami yang bekerja ataupun beraktivitas di dalam rumah, ataupun juga kami beraktivitas di luar rumah, melakukan pekerjaan kami, mencari nafkah buat keluarga, baik mereka yang bekerja sebagai pelaut maupun mereka yang bekerja dengan profesi mereka yang berbeda. Apapun profesi mereka yang diberkati oleh Tuhan, untuk mereka belajar bertanggung jawab dan mengerjakan tugas tanggung jawab mereka. Biarlah kiranya Tuhan, kuasa-Mu juga melindungi dan membentengi mereka, bahkan saudara-saudara jemaat kami yang sampai saat ini Tuhan sedang mencari pekerjaan, sedang menunggu panggilan dalam pekerjaan. Tuhan juga kiranya akan memberkati mereka, supaya mereka tetap sabar dan selalu hanya berharap kepada Tuhan. Ya Bapa yang di sorga, kami juga memohon kepada-Mu, kiranya Engkau selalu memberikan kemampuan bagi kami ya Tuhan, supaya di tengah semua kegiatan aktivitas kami selalu mengandalkan Tuhan dan tidak akan pernah melupakan Tuhan, karena sumber pertolongan kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga berdoa kepada-Mu bagi orang tua kami, Bapak Martin Rumengan, Ibu Helena Otai, Ibu Dorcas, Ibu Mama Hitlerek, Penatua Yakoba Lukas, Ibu Ratu Jo, Ibu Susana Iki, dan Ibu Hendrika Kajati dalam proses pemulihan. Biarlah tangan kasih Tuhan akan selalu
memberkati orang tua kami supaya mereka tetap sehat. Mereka penuh pengharapan, iman hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang dapat memberikan kehidupan yang bahagia, untuk dapat mereka nikmati bersama dengan keluarga yang mencintai mereka. Kiranya mereka akan selalu menjadi contoh dan teladan bagi kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami juga memohon padamu bagi rekan sepelayanan kami Penatua Obed Penlaana, bahkan juga jemaat lainnya yang saat ini sedang dalam keadaan sakit ataupun dalam pemulihan kesehatan. Biarlah tangan kuasa Tuhan yang ajaib akan menjamah tubuh mereka supaya mereka memperoleh kekuatan dan boleh mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan dan pulihkan kesehatan mereka. Ya Bapa yang di sorga, kami memohon padamu, berkatilah bangsa dan negara kami dengan pemerintahnya, Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan semua jajaran dalam pemerintahan baik dari pusat sampai di daerah. Kiranya Engkau ya Tuhan memampukan mereka memberikan hikmat akal budi dalam situasi penanganan pandemi COVID saat ini, dan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat agar kebijakan dan tindakan yang mereka lakukan memberikan kesejahteraan, bahkan rasa aman bagi semua masyarakat, bahkan membangun perekonomian sosial sebagai dampak pandemi COVID-19. Begitu juga Bapak kami berdoa bagi garda terdepan, baik tim medis, dokter, perawat, petugas keamanan, maupun juga relawan yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan melindungi dan memberkati mereka yang menangani pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, agar lewat tangan mereka ya Bapa yang di sorga, kami berdoa kepadamu bagi garda terdepan, tim medis, baik dokter, perawat, petugas di rumah sakit maupun relawan LSM yang ada dalam barisan penanganan COVID saat ini. Tuhan kiranya melindungi dan memberkati mereka yang menangani pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, agar lewat tangan mereka banyak orang dapat mengalami kesembuhan dan pemulihan. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati akan gereja-gerejamu, baik yang ada di seluruh dunia maupun juga di PGI, PGIW, dan Gereja Masehi Injil Indonesia. Tuhan kiranya memberkati gereja-gerejamu di dalam pelayanan saat ini, baik yang sudah melakukan ibadah di gedung gereja maupun yang masih melakukan ibadah online oleh karena situasi dan kondisi yang ada. Kiranya Engkau memberkati Bapa akan semua pelayanan gerejamu, bahkan kesaksian di tengah dunia ini, supaya dimanapun kami berada, kami menjadi gereja Tuhan yang boleh menjadi garam dan terang dunia, dan kami tetap menjadi satu di dalam iman, pengharapan dan kasih. Terima kasih ya Bapa di sorga. Ya Bapa yang di sorga, kami berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan, pendeta, penatua, diaken, pengurus kategoria, guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan pakai kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk dapat melayani dengan sungguh dan untuk dapat memberikan waktu dan kesempatan kami
di tengah pekerjaan Tuhan, agar kami melakukan itu dengan penuh rasa takut kepada Tuhan. Ya Bapa yang di surga, hanya kepadamu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, karena Engkaulah Allah kami yang selalu menolong kami. Biarlah di minggu yang berjalan ini Tuhan, Engkau tetap menuntun, menjaga, melindungi kami, dan memberkati juga seluruh jemaat di tengah pergumulan kami, di tengah masalah yang kami hadapi sehari-hari. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sudah lulus dan sedang mencari sekolah untuk mereka melanjutkan akan pendidikan mereka. Tuhan kiranya buka jalan agar supaya anak-anak kami ini boleh mendapatkan sekolah yang terbaik, di mana mereka boleh melanjutkan akan pendidikan mereka. Anak-anak jemaat yang sedang mencari sekolah untuk melanjutkan akan pendidikan mereka, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan sediakan sekolah bagi mereka untuk melanjutkan akan pendidikan mereka, meraih cita-cita untuk masa depan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Kami berseru dan memohon dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Kami juga menasehati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, Tetaplah berdoa. mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 346 baitnya yang pertama, Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Tuhan Allah beserta engkau. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Demikian ibadah online pada Minggu pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.